Sekarang kita kenalan dulu kali ya. Yang pertama ya, Mbak Yanti silahkan memperkenalkan diri. Hai. Halo everyone. Kamu biasanya panggil guys ya? Iya, guys. Hai guys. Iya. Nama saya adalah Nur Isyana Wiyanti. It's just quite complicated, right? Tapi jangan sampai salah dengan Isyana Saraswati, itu penyanyi. Iya. Okay. So you can call me Yanti, YANTHI. Yeah. So with H between T and I. Oke, Mbak Yanti ya. Yanti. Iya, oke, good. Oke. Yanti ya, dengan Mbak Yanti. Oke, jadi yang pertama aku mungkin nanya dulu, Mbak Yanti ini asalnya dari mana ya guys ya, terus lulusan dari mana, pekerjaannya tuh apa gitu. Saya kerja di Universitas Halu Oleo, saya dosen. Ya. Terus saya jadi lahir dan besar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Tahu kan Kendari kan? Tahu, Sulawesi Tenggara. Bagus. Berarti nilai geografinya bagus. Iya. Kemudian saya alhamdulillah dapat AS tahun ini untuk Women Studies di Charles Darwin University. Udah, Darwin nih. Yeay. Darwin guys, Darwin. Northern Territory ya. Yes, of course. Oke, jadi dulu S1 berarti PhD ya? Oh iya, S1 ku ya, aku lupa bilang. PhD ya, kandidat PhD ya. PhD. Jadi Mbak Yanti kandidat PhD guys. S1 sama S2-nya di IPB University. Aduh, oke. IPB ya guys IPB ya. di Daya. Daya itu kayak gitu doktrinasi ya. Oke. Terus apa? IPB ya, itu tahun berapa Mbak Yanti lulusnya? Jadi saya lulus tahun 2000 ya? 2005, Bu. Kamu S1? Kamu 2005 umur berapa? Aku baru selesai tsunami sih kebetulan waktu itu ya. Oh, iya, jadi bener, kelas bener. 1 sih masih. What? SD. Oh my god. Aku tua banget tuh kalau gitu ya. Jadi lulus 2005, Bu. Terus lulus S1, terus kuliah lagi S2 gitu. Langsung lanjut. Enggak dong. 2005 Kan aku ada gap karena cari kerja dulu. Oke. 2008 terangkat PNS, terus kuliah di IPB University lagi tahun 2009 dan lulus 2011. Lulus S2 itu tahun 2011. Kemudian jadi dosen berarti sejak 2011. Oh enggak, jadi saya tuh 2008 kan PNS teknisi. Jadi kemudian pindah jadi dosen tahun 2013. 2013 jadi jadi dosen sampai nggak tahu sampai selamanya. Iya, jadi akhirnya ya. Iya, jadi akhirnya mutusin untuk lanjut S3. Yes. Kenapa akhirnya mutusin untuk lanjut S3? Long life passion kali ya. Karena emang mau cita-citanya mau jadi profesor gitu, Mbak? Even though itu kita bilang passion dan segala macam, itu kewajiban, Bu, ya, sebagai dosen. Jenjang karir ya, guys. Iya, oke. Jadi emang gitu. Kalau mau long life passion, learner ya konsepnya. Yes, of course. Dia pengen inilah bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi jangan memikirkan karir aja gitu kan, manfaat kita ke banyak orang. Berarti sejak jadi dosen tuh emang udah ada planning untuk lanjut S3? Iya dong. Dan planning lanjut S3-nya ke Australia spesifik or? Sebenarnya enggak sih. Waktu 2000 pertama kali tuh mulai nyari beasiswa kan tahun 2015. 2015 itu sudah start ya? Ke Australia. Berarti jadi dosen baru 2 tahun dong waktu itu? Iya. Langsung mau lanjut S3? Luar biasa sih. Dedikasi. Ini menghibur atau apa ini? Dedikasi dan semangatnya luar biasa ya. Terus lanjut lagi. Jadi di tahun 2015 pertama kali saya daftar AS itu ke Australia. Oh, 2015. Nah, 2015 gagal. Itu dulu 2015 itu ya guys ya, nggak seperti sekarang pakai sistem OASIS. Jadi kita nulis pakai tangan terus ngirim berkasnya. Oh, kirim berkas ke Jakarta ya? Itu terakhir ngirim berkas 2015. 2016. Nah, kemudian kita sudah pakai OASIS, if I've not mistaken ya kalau nggak salah, even 2016-2017. Nah, 2015, 2016, 2017 daftar AS plus DAAD. Oh, Jerman ya? Itu Jerman, nggak lolos juga. Oh iya, jadi tapi pantang menyerah ya berarti ya? Pantang menyerah, karena kan istilahnya gini, kalau Anda ingin mencapai sesuatu, kejar dia, tapi jangan kejar tanpa meningkatkan kapasitas. Jadi selalu meningkatkan diri ya dong, leveling up your capacity. Iya.
tapi jangan menyerah dan juga improvement jangan Of lupa ya course, ke ya dalam dong. diri sendiri. Ya dong. Nah akhirnya at the end, akhirnya alhamdulillah lolos. Ini beasiswa ini doang yang dicoba tahun ini atau gimana? Tahun ini saya nyoba 3 beasiswa deh. Jadi Luar biasa ya guys ya. sebenarnya bukan luar biasa ya. Itu mah udah Tapi kepepet. lolos kan Iya sih, tiga-tiganya. lolos. Luar biasa ya guys Lolos ya. ya. Gimana ceritanya? Jadi yang pertama itu ASEAN HEAT, itu jadi HEAT itu sebenarnya ASEAN beasiswa pendidikan dari pemerintah Korea Selatan kepada dosen-dosen. Oh, khusus dosen berarti. Khusus dosen aja. Kan beda dengan GKS ya kalau nggak GKS, salah. GKS. Dia beda. Jadi Oh, dia beda. memang khusus untuk dosen-dosen ASEAN. Kuota Indonesia, if I've not mistaken, just only 3 lecturers. Dan Bayanti salah satunya. Yes, alhamdulillah ya. Jadi itu di bulan berapa tuh lulus? Itu daftarnya itu ya, mungkin teman-teman yang mau tahu juga, dosen-dosen juga yang mau daftar, itu dia setiap pengumumannya itu mulai dari Januari dan tutup berdasarkan universitas. Kalau saya kan yang daftar di Ewha Women's University, itu kalau nggak salah tanggal 14 Maret dia tutupnya. Jadi beda-beda. Kalau misalnya Korean University, aku nggak tahu ya. Pokoknya universitas lain lah, aku nggak tahu, yang aku tahu cuma Ewha. Nah, itu akan beda-beda deadline-nya. Oh. Dan itu berarti yang ngasih beasiswanya ASEAN atau gimana? Bukan, pemerintah Korea. Oh, memang dia memberikan kuota khusus untuk dosen-dosen ASEAN. Dari negara ASEAN maksudnya. Yes. Oke, itu yang pertama. Yang kedua daftar AAS dong. AAS kan setiap 1 Februari sampai 29 April. Udah start ya 1 Februari langsung. Itu kayak annual activity ya. Kamu bayangin nggak, tiap tahun aku tuh daftar. Iya guys, BTW FYI, ini Bayanti udah daftar yang ke berapa Mbak? 8 kali. 8 kali tahun ini. Alhamdulillah lolos. Emang ditakdirkan untuk ketemu aku sih, kayaknya emang kita dijodohkan untuk ketemu. Kalau kamu bahagia nggak apa-apa. Oh, baik banget. Yang kedua daftar AAS, alhamdulillah lolos juga. Yang ketiga daftar BPI LPDP. Jadi BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Khusus dosen juga. Jadi dosen jadi ada jadi banyak skim sih ya, luar biasa loh pemerintah Indonesia tuh. Jadi ada BPI dalam negeri, luar negeri, ongoing, Beasiswa Indonesia Maju untuk S1, terus dan yang lain-lainnya seperti yang program-program non gelar seperti bridging course dan sebagainya. Itu semua under LPDP. Yes, tapi pintunya adalah Kementerian Pendidikan. Oh, ya. Oke, itu lolos juga alhamdulillah. Lolos juga alhamdulillah di Jamscoop. Masya Allah ya guys, ini 3. Nah ini ada pertanyaan yang paling krusial sih. Yes, right. Why akhirnya itu milih AAS? Di antara ketiganya yang sangat amat pasti potensial dan beneficial banyak lah. Iya. Apa pertimbangannya itu apa? Besides AAS is more prestigious among us, among all of the scholarships ya. Prestigious. Generous lagi kan. Karena saya udah mencoba 8 tahun Bu. Gitu. Kalau 8 tahun dibanding sekali, can you imagine yang mana yang worth it untuk dipilih kan? Pasti yang berdarah-darah kan. Iya dong, 8 tahun Bu. Nah ngapain misalnya kalau ini, kenapa saya ini kan? Iya, maksudnya kenapa masih bisa konsisten untuk apply itu? Itu sih sebenarnya. Karena AAS itu menawarkan, saya bukan berarti mendeskripsikan beasiswa enggak gitu. Karena saya melihatnya gini, kalau saya milih AAS, saya akan dapat apa? Kalau saya memilih BPI, saya dapat apa? Ewha saya dapat apa? Nah, saya bandingkan 3 hal itu. Awalnya saya mendaftar 3 itu sebenarnya untuk meningkatkan peluang untuk dapat beasiswa. Bukan greedy ya, serakah enggak, bukan gitu ya. Memang Anda bayangin tahun ini tuh adalah tahun yang kayak harus berangkat gitu. Memang target tahun ini udah deh pokoknya ancur-ancuran karena usia ya. Tahun ini kan 17 tahun gitu ya. Kayaknya di bawah umur banget ya. Aku juga heran ya. Di bawah umur Bu. Nah, jadi gitu deh. Jadi ya waktu itu sih emang mikirnya gini 3 dan kayaknya usahanya itu lebih besar di AAS ya, udah 8 tahun. Kemudian saya mikir gini, saya kalau mundur dari BPI, saya akan memberikan posisi saya kepada orang lain.
Gitu ya, artinya saya membantu negara ya untuk ini karena saya ambil jalur ini. Kemudian topik penelitian saya Women Studies tentang warna sama baju itu sebenarnya sangat erat kaitannya intersection dengan kepentingan diplomasi dengan Australia, Indonesia, Australia. Itu jadi banyak alasan gitu. Jadi bukan berarti melihat duitnya, iya sih juga melihat duitnya juga ya. tapi maksud saya kita harus lebih banyak melihat strategiknya ke depan in the near future gitu. Sooner itu yang mana yang impactful gitu. Ada benang merahnya lah dengan negara Australia ya. Yes. Walaupun BPI saya dapat James Cook loh. James iya? Cook, iya dong. Iya. Tapi kan Australia Award Scholarship dia menawarkan sesuatu ya yang menurut saya ini PDT. Nah itu yang tidak ada di beasiswa lain. Ini sampai kita bisa ketemu gini ya gara-gara PDT. Gara-gara PDT ya. Itu kan karena GST juga kali. Oh iya. Yes. Gitu guys ya. Yeah. Itu ya jadi ya. Jadi semua itu karena AAS prestigious karena dia memberikan suatu apa kayak intervensi sebelum kita berangkat, itu penting deh. Kita survive di negara orang itu kita sudah harus punya weapon, amunisi yang cukup untuk get used dengan international environment in Australia gitu. Udah bisa jadi brand ambasadornya AS tolong bisa direkrut langsung ya. Aku cuma ini promotionnya kuat banget. Aku nggak minta aku dijadiin duta, Charles. Promotionnya kuat banget ya guys.